Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kalian dipersilahkan untuk absen pada grup WhatsApp. Jangan lupa ya, karena setiap absen kalian itu selalu dicatat. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran kimia. Ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu kita kira-kira apa sih? Nah, sebelum kita belajar, hari ini yang menemani kalian adalah Ibu yang bernama Megawati dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Kimia. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur periode ketiga. Nah, periode ketiga itu apa-apa aja sih? Kita akan belajarnya ya pelan-pelan aja. Nah, di sini periode ketiga atau unsur periode ketiga itu ada memiliki beberapa bagian. Ada kelimpahannya, kemudian ada sifat fisik, sifat kimia yang akan kita pelajari, kemudian ada manfaat dan ada proses pembuatannya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang kenapa sih kita perlu mempelajari si periode ketiga ini. Nah, unsur periode ketiga ini ada 8 unsur. Yang pertama ada natrium, kemudian ada magnesium, kemudian ada aluminium, ada silikon, fosfor, kemudian ada belerang, ada klor, dan argon. Nah, kalian bisa lihat pada tabel periodik kalian. Unsur periode ketiga, dia berbeda dengan yang kemarin kita pelajari. Seperti kemarin kita belajar alkali tanah, itu kan datanya ke bawah, sedangkan ini datanya ke samping, yaitu tentang periode. Kita akan belajar tentang periode ketiga. Nah, kenapa dikatakan periode ketiga? Ternyata periode ketiga ini karena dia memiliki kulit yang sama, yaitu kulit ketiga. Jadi setiap mereka yang dahulu itu menggolongkan pasti ada alasannya. Nah, kenapa dikatakan periode ketiga? Karena dia memiliki kulit ketiga. Nah, seperti natrium, dia memiliki kulit yang ketiga, walaupun elektron terluarnya ada 1, tapi dia memiliki kulit terluarnya 3. Nah, sama seperti magnesium, aluminium, silikon, kemudian fosfor, kemudian klor, kemudian belerang, kemudian ada argon, dia memiliki kulit 3. Nah, selanjutnya dari periode yang ada 8 unsur ini, dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya seperti natrium, magnesium, dan aluminium dia memiliki sifat logam, sedangkan silikon dia bersifat semi logam, kemudian fosfor, belerang, dan klor dia memiliki sifat non logam, sedangkan yang argon dia memiliki sifat gas mulia atau bagian-bagian dari logam, bagian dari semi logam, bagian dari non logam, dan bagian dari gas mulia. Jadi di periode ketiga ini bukan hanya logam saja, tapi ada yang logam, ada logam, kemudian ada semi logam, dan ada si logamnya tersebut atau gas mulianya. Nah, kemudian selanjutnya kelimpahannya. Kira-kira kelimpahan dari si natrium apa aja sih? Sudah kita pelajari kemarin, dia berada pada garam batu yang ada di dalam air laut. Jadi seperti natrium, dia ada senyawa chili. Kemudian ada NaCl tadi, natrium klorida dalam air laut. Kemudian ada magnesium, dia dalam bentuk magnesit. Garam Inggris, karnalit, dolomit. Nah, juga magnesium ini terdapat juga di dalam air laut. Nah, kemudian ada aluminium. Aluminium ini sudah kita kenal dan sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti membungkus alat-alat transportasi agar tidak mudah bertagar nih. Dia mencegah korosi. Kemudian ada silikon tadi sebagai sudah kita ketahui bahwa silikon itu berguna untuk menambah bagian dari tubuh. Kemudian ada fosfor dan ada belerang. Dia belerang ini bermanfaat sebagai seperti gips. Selanjutnya ada klor tadi sama seperti natrium klorida, dia sebagai garam yang ada di dalam air laut. Nah, selanjutnya ada sifat fisis dari si unsur periode ketiga ini. Yang pertama, dia tadi ada yang bersifat logam, ada yang bersifat metaloid, dan ada bersifat non logam. Kemudian di sini logamnya dia berkurang kreatifannya dari kiri ke kanan, sedangkan non logamnya dia akan bertambah dari kiri ke kanan. Nah, jadi berbeda antara logam dan non logam. Kalau logamnya ketika dia dari kiri ke kanan, dia kreatifannya berkurang, sedangkan non logam dia dari kiri ke kanan, kreatifannya akan bertambah. Nah, kemudian ada jari-jari atom berkurang dari kiri ke kanan. Kemudian afinitas elektron, potensial ionisasi, dan keelektronegatifan dia cenderung bertambah dari kiri ke kanan, tapi kecil terjadi keelektronegatifan terjadi pada logam. Jadi pada logam dia keelektronegatifan itu kecil. Nah, selanjutnya ada sifat kimianya. Sifat kimia dari kiri ke kanan reduktornya berkurang, sifat oksidatornya bertambah. Nah, kemudian dari kiri ke kanan juga sifat asamnya bertambah, sedangkan sifat basanya berkurang. Nah, kemudian ada sifat hidroksida dari unsur periode ketiga dipengaruhi oleh energi ionisasi dari unsur tersebut. Kemudian dari kiri ke kanan sifat asamnya bertambah, sedangkan sifat basanya berkurang. Nah,
Di samping adalah kakak akan siapkan beberapa satu tabel, tapi ada beberapa bagian yang meliputi sifat-sifat dari periode ketiga ini. Nah, selanjutnya kakak akan bahas mengenai per unsur. Nih, natrium. Natrium ini memiliki nomor atom 11. Dia berupa logam lunak yang berwarna keperakan, berwarna putih keperakan, dan dia merupakan anggota dari logam alkali. Nah, di sini unsurnya sangat melimpah dan terdapat di dalam garam batu yang ada di dalam air laut. Kemudian dia kelimpahannya terbesar yaitu natrium klorida atau garam yang sering kita gunakan. Nah, kemudian ada magnesium, dia memiliki nomor atom 12. Di sini penyusun 13% dari planet. Jadi dia penyusun 13% dari masanya planet tersebut. Nah, kemudian ion magnesium ini bersifat asam atau ketika kita rasain dia berasa ada asamnya. Nah, selanjutnya aluminium. Aluminium ini berwarna logam putih keperakan juga sama seperti si natrium tadi, tapi dia bersifatnya keras. Selanjutnya dia melimpah setelah oksigen dan silikon. Nah, kemudian ada silikon, dia memiliki nomor atom 14. Nah, di sini dia bersifat metaloid. Nah, dia lebih dari 90% kerak bumi tersusun atas mineral silikat. Jadi sangat banyak di bumi ini mineralnya adalah mineral dari mineral silikat. Nah, selanjutnya ada fosfor. Di sini fosfor dia memiliki tapi memiliki beberapa warna. Jadi dia ada warna merah dan ada warna putih, tapi dia termasuk non logam. Jadi dia adalah unsur-unsur yang non logam. Nah, di sini fosfor itu paling ringan dan zatnya stabil perkecualian dari kaidah oktet. Nah, selanjutnya ada belerang, dia memiliki nomor atomnya 16. Di sini dia bentuknya seperti kristal padat berwarna kuning terang pada temperatur kamar. Jadi dia di sini seperti kristal, tapi dia padat dan dia mengkristal pada temperatur kamar. Di alam, belerang dapat dijumpai sebagai unsur murni serta sebagai mineral sulfida dan sulfat. Nah, selanjutnya ada klor. Klor di sini adalah zat yang paling ringan, yang kedua. Nah, selanjutnya dia di sini klor di sini merupakan. Nah, selanjutnya ada argon. Dia memiliki nomor atom 18. Argon diturunkan dari bahasa Yunani yang berarti afyov. Nah, di sini berarti sesuatu yang malas atau sesuatu yang tidak aktif. Jadi dia tidak mudah untuk bereaksi dengan yang lain. Saking dia tidak bereaksi dengan yang lain, maka dia dikatakan sebagai unsur yang malas karena dia sudah stabil, yaitu 8. Dia sudah memiliki kaidah oktet, maka dia sulit untuk bereaksi yang lain. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat dari beberapa unsur yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada natrium. Natrium di sini dibuat sebagai pembuatan sabun, deterjen, kemudian pembuatan garam, kemudian ada pembuatan zat warna, ada penyedap makanan, penurun panas, dan sebagai zat anti beku. Kemudian ada magnesium, dia pembuatan tungku, sumber magnesium untuk logam dan senyawa. Kemudian ada aluminium, dia menahan korosi, industri pesawat. Nah, di sini sebagai plating dari transportasi, kemudian sebagai dalamnya si kabel tegangan listrik. Nah, seperti itu karena banyak sekali manfaat dari aluminium ini. Kemudian ada silikon. Silikon sini sudah kita kenal ya sebagai dia bisa sebagai pengganti atau dapat menjadi operasi plastik oleh orang-orang yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya ada si fosfor. Jadi fosfor ini biasanya digunakan sebagai peragaan sinar katoda, lampu fluoresensi, peran senyawanya juga sebagai deterjen, pestisida, dan zat saraf serta korek api. Nah, jadi itu adalah kegunaan dari fosfor. Kemudian ada si belerang. Belerang ini ditemukan dalam 2 asam amino. Penggunaan komersialnya terutama dalam fertilizer, namun juga dalam pupuk mesiu atau korek api, insektisida, dan fungisida. Nah, selanjutnya ada potensial klor. Nah, di sini klor digunakan sebagai pemutih juga dan disinfektan, selain digunakan sebagai reaksi penting dalam industri kimia. Nah, selanjutnya ada argon. Dia di sini sebagai gas penopeng inert dalam pengelasan dan proses industri bertemperatur tinggi lainnya ketika bahan-bahan yang tak reaktif menjadi reaktif. Misalnya atmosfer, argon digunakan dalam janur listrik grafit untuk mencegah terbakarnya grafit. Nah, selanjutnya ada pengolahan unsur periode 3.
Jadi pengolahannya ini yang pertama dari natrium ini dilakukan dengan cara elektrolisis. Yang pertama didapat sumbernya dari pembuatan yang akan dipakai untuk pembuatan natrium. Sumber yang paling murah itu adalah natrium klorida atau garam. Nah, kemudian garam itu dielektrolisis di katoda dan anoda. Nah, kemudian didapatlah natrium murni. Nah, selanjutnya ada magnesium. Jadi magnesium ini yang ditemukan adalah kationnya, yaitu magnesium 2+. Nah, selanjutnya dia melimpah di dalam air laut, kemudian diambil air laut dan garam lautnya yang berupa garam laut atau air laut yang sangat komersil itu, kemudian dia diekstraksi magnesiumnya dengan kalsium hidroksida ditambahkan ke air laut untuk membentuk endapan magnesium hidroksida. Nah, seperti reaksi tersebut, magnesium hidroksida tidak larut dalam air dan dapat disaring serta direaksikan dengan asam klorida untuk menghasilkan magnesium klorida pekat. Nah, elektrolisis magnesium klorida menghasilkan magnesium. Nah, selanjutnya ada aluminium. Pembuatan aluminium ini lumayan prosesnya sangat panjang. Nah, saya akan jabarkan pada gambar berikut. Yaitu di sini ada yang pertama tahap pemurnian. Pada tahap ini aluminium diproduksi dari bauksit yang mengandung besi oksida dan silika dimurnikan dengan melarutkan bauksit tersebut ke dalam NaOH besi oksida yang bersifat basa tidak larut dalam larutan natrium hidroksida. Reaksinya sebagai berikut dan larutan kemudian diasamkan untuk mengendap. Nah, selanjutnya pembuatan unsur dan senyawa aluminium diperoleh dengan menggunakan proses Hart-Heroult, di mana pengolahan ini meliputi 2 tahap, yaitu tahap pemurnian dan tahap elektrolisis. Nah, pada reaksi berikut, pada senyawa tersebut dalam bentuk murni dapat dihasilkan dengan cara pemanasan kemudian disaring. Nah, reaksinya sebagai berikut, kemudian dilakukan tahap elektrolisis. Dicampurkan dengan kerniolit dengan menurunkan titiknya menjadi 1000 Celcius, kemudian larutan dielektrolisis lagi untuk mendapatkan aluminium murni. Nah, selanjutnya ada silikon. Silikon ini lumayan mudah pembuatannya, walaupun kenyataannya juga cukup sulit, yaitu pembuatan unsur dan senyawa silikon dapat diperoleh dengan cara mencampurkan silika dan kokas sebagai reduktor dan memanaskannya dalam tanur listrik pada suhu 3000 Celcius dengan reaksi sebagai berikut, dan maka dia didapatkan silikon yang murninya. Nah, selanjutnya fosfor. Jadi fosfor ini pembuatannya melalui proses Wöhler, diawali dengan pemanasan batu karang dan pasir. Nah, dilanjutkan dengan reduksi oleh kokas dalam tanur listrik. Proses berlangsung pada suhu 1400 Celcius sampai 1500 Celcius dengan bantuan bunga api listrik. Nah, kemudian fosfor dibuat dari pemanasan batu karang pada reaksi berikut. Nah, perlu diperhatikan mengenai cara penyimpanan dari fosfor yang dihasilkan untuk mencegah terjadinya oksidasi oleh oksigen di udara pada suhu 30 derajat Celcius yang dapat menyebabkan nyala fosfor. Produk dikristalkan dan disimpan di dalam air atau di dalam CS2 cair. Nah, selanjutnya belerang. Belerang ini ada 3 proses. Yang pertama proses Sicilia, kemudian ada proses Franch, yang ketiga ada proses Claus. Nah, jadi pada proses sini kalian bisa lihat sendiri prosesnya sangat panjang. Nah, kemudian pada proses yang Claus ini adalah proses penghasilannya. Gas asam sulfida dipanaskan hingga 850 derajat Celcius. Gas ini akan terbakar oleh gas oksigen membentuk sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida kemudian dipanaskan dan direaksikan dengan asam sulfida sehingga menghasilkan belerang murni. Awalnya belerang ini bentuknya belerang 2, namun kemudian berubah menjadi bentuk belerang 8 yang lebih stabil reaksinya yang terjadi. Jadi belerang 8 ini adalah belerang yang sudah paling stabil. Jadi itu adalah belerang murninya. Nah, selanjutnya ada klor. Nah, klor ini beberapa reaksi dia dapat dihasilkan. Yang pertama dalam industri klor dia digunakan dengan cara elektrolisis natrium klorida, ada katoda dan anodanya. Bisa kalian lihat reaksinya sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada pembuatan argon. Jadi argon ini sangat terbatas sekali pembuatannya karena dia bersifat hampir ke radioaktif. Dia cara pembuatannya dilakukan dengan cara peluluhan radioaktif, penangkapan emisi atau emisi positron dari potasium 40. Jadi reaksi argon ini dengan si besi. Nah, kemudian ada ketika dia direaksikan, pembuatan senyawa argon ini benar-benar sangat dibatasi. Walaupun ada bisa dihasilkan, tapi sangat dibatasi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi pada grup WhatsApp. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.